Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di channel ini Rizalar ya. Kali ini saya akan membahas mengenai persaingan bisnis motor listrik ya di Indonesia yang semakin menarik perhatian. Perhatian siapa? Banyak pihak ya, apalagi produsen tuh ya, banyak produsen lama ataupun produsen baru ya. Dan Indonesia ini kan sebagai pasar ketiga terbesar di dunia untuk sepeda motor ya, motor mesin ya. Jadi merupakan target menarik sebenarnya bagi para produsen kendaraan listrik ya. Apalagi pemerintah memberikan solusi senilai ini subsidi kok solusi 7 juta nih untuk mendorong adopsi motor listrik dan ini telah menarik perhatian berbagai pemain industri baru ya atau industri lama seperti produsen-produsen motor listrik sekarang ada Indika, ada Goto, ada TBS, Gesit dan lainnya. Mereka berinvestasi nih dalam membangun pabrik motor listrik di Indonesia di tanah air. Walaupun berita terbarunya sekarang mungkin agak lesu nih orang mengambil subsidi itu, nggak tahu ya kenapa dia, nanti akan kita bahas di video yang lain ya. Nah, untuk, problem supply chain yang muncul, pertama adalah mengenai distribusi dan logistiknya nih ya. Jadi ekspansi ke pasar baru, juga nuntut efisiensi dalam distribusi dan logistik ya. Apalagi ini kan saya membahas Honda ya, Honda kan produsennya dari Jepang. Mungkin motor listriknya masih dibuat di sana nih ya. Jadi harus memastikan proses supply chain-nya berjalan lancar untuk memenuhi permintaan konsumen ya di luar negeri ya, dan memastikan kirimannya tepat waktu nih ke dealer-dealernya ya, atau ke konsumen seluruh Indonesia nih karena jaraknya sangat jauhnya. Kemudian terkait manufakturnya nih atau suppliernya ataupun vendor-vendornya ya. Jadi untuk memproduksi motor listrik ini, produsen seperti Honda ya harus bekerja sama dengan berbagai supplier dan itu udah mafhum, udah biasa ya. Maka ini baru ya, jadi komponen dan teknologi yang diperlukan juga harus diperhatikan ya karena kan, dia harus kerjasama dengan produk-produk baru tadi ya spare part-spare part baru. Sehingga keberlanjutan supply chain-nya ini juga harus jadi perhatian ya, dengan fokus pada penggunaan bahan ramah lingkungan dan mungkin yang daur ulang komponen ya kan, motor listrik sudah nggak polusi tapi bahan-bahannya masih nggak bagus ya, terkait limbah industrinya banyak. Kemudian infrastruktur pengisian listrik nih penting juga ya. Jadi bagi produsen seperti Honda ya harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya di Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur pengisian listrik yang memadai ya, swap baterai ya. Jadi, untuk mendukung adopsi ini sukses, motor listrik Indonesia memberikan kenyamanan, jadi supaya bisa nyaman bagi para penggunanya. Supaya sukses ini, adopsi orang kan berpindah dari motor mesin ke motor listrik ya, harus itu banyak tuh harusnya ya di seluruh Indonesia nih. Dan supply chain berkelanjutan ya, jadi tidak kalah pentingnya aspek yang semakin diperhatikan dalam industri listrik, produsen harus bisa menjaga, aktivitas pergerakan barang dan bahannya, yang berkelanjutan dari mulai bahan baku sampai finish good nih ya. Kemudian proses produksinya yang cepat, yang bagus, dan pembuangan produknya nih ya, limbah-limbahnya dengan fokus pada praktik ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan di video kali ini mengenai rencana Honda ya, untuk membuat motor listrik yang dipasarkan di Indonesia ya. Jadi, semakin banyak pemain besar ya, yang berinvestasi menandakan prospek cerah untuk keandalan listrik di negeri ini mudah-mudahan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.